Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Agung Sukma dengan NIM 2280 3299 072 dan nomor UKG 2016 9944 8460. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 jurusan Akuntansi dan Keuangan di Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini Selasa tanggal 13 Desember 2022 saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar di kelas 10 AKL pada mata pelajaran aplikasi pengolah angka dengan melaksanakan pembelajaran berbasis problem based learning dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMK Islam YPS Jagakarsa, Jakarta Selatan. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dong tolong dicek dulu mejanya. Mejanya ada sampahnya atau enggak? Dicek dulu mejanya. Meja sama di kolongnya, di bawahnya. Kalau ada sampah, tolong diambil kalau ada sampah. Ya, sebelum memulai sekarang ketua kelasnya pimpin doa dulu ya. Rehan, tolong dipimpin doa. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya semalam? Nyenyak kan tidurnya? Spanyol kalah, Pak. Spanyol kalah lawan Maroko ya? Iya. Emang kamu jagain siapa? Portugal. Ada berapa negara sih yang masih sisa? Apa? Ada 8 kan? Ya. Yang tim kecil cuma Maroko doang ya? Iya. Tapi ada yang begadang tiap malam nonton bola. Red, Pak. Kalau begadang jangan kemalaman ya, tapi kan bola mulai. Sekarang sebelum dimulai kita absen dulu ya. Ya, Pak. Ahmad Dhani Fikri, Al-Zikri Ramadan, Amanda Putri Junaidi, Desma Nur Aziza, Firda Aida, Hanifah Fitriana, Muhammad Abian Rafi, Muhammad Rehan Budiman, Nopal Ilham, Rahmat Hidayat, Rasya Sefrita, Salsa Nabila, Septana Fitria Sahib, Warhan Setia Faisal Basri. Ya, udah semua di absen ya? Nah, ada yang tahu gambar ini? Lihat semua nggak? Yang pertama, apa sih yang pertama? Aidon apa? Nggak bisa ya? Gambarnya lagi ngapain? Duduk doang tuh. Itu ibarat kata kamu lagi duduk bengong mikirin kehidupan yang nggak seberapa. Karena kamu masih pada sekolah, itu belum ada masalah, itu masih kecil banget. Ingat kamu kalau sekolah udah stres gimana nanti? Ini idol nih, gambarnya lah cuma duduk doang bengong. Terus I can, Saya bisa, saya tidak bisa. I cannot ini nih. Oh, saya tidak bisa. Tapi gambarnya apa? Dia duduk tapi sambil ngelok ke atas, masih mikir-mikir. Nah. Terus yang ketiganya? I want to do. Apa tuh? Aku mau saya. Nah. Pertama kan dia bengong. Terus dia ngeliat ini. Oh, kira-kira nih ada peluang nih dia. Oh, gue bisa nih. Nah, yang ketiganya dia apa? Wah, ini dia pengen ngelakuin. Nah, setelah ada keinginan timbul tuh, gimana caranya? Setelah timbul tahu caranya gimana, baru udah dia I'm going to try. Apa tuh? Ketika coba ternyata apa? Yang tadinya I can jadinya apa? I can kan? Tapi ada nggak yang pernah gitu kamu? Ada nggak dalam pengalaman kamu selama ini? Misalkan kamu waktu belajar matematika pas SD, waktu ngitung-ngitung nggak bisa gitu. Atau waktu belajar bahasa Inggris, kamu rasain sendiri gitu. Ternyata pas sudah bisa ngomongnya apa?
Itu doang ya? Iya. Iya kan? Iya. Jadi yang pertama bukan kamu nggak bisa, bukan. Semua orang bisa. Karena semua manusia tuh sama diciptain otaknya. Nggak ada yang beda. Tinggal gimana cara kamu ngolah pikiran kamu sendiri. Gimana cara ngolahnya? Gimana cara ngolahnya? Tahu kan pisau? Pisau biar tajam dia apa? Asal. Sama kayak pikiran kalian itu harus diasah terus tuh. Kalau misalnya kalian nggak bisa matematika udah pasrah, perkalian misalkan kalian 10 kali 15 itu nggak tahu. Atau yang udah ketahuan 0 ada 0 itu kan gampang banget. Tinggal tambahin aja 0-nya. Yang penting jangan putus asa dulu kalau belum nyoba. Jadi kasarnya cobain aja dulu. Kalau kamu belum nyoba kan kamu nggak tahu hasilnya bisa atau enggak. Tapi kalau kamu udah nyoba kan kamu seenggaknya walaupun gagal punya apa? Punya pengalaman yang bisa kamu dapetin. Jadi itu untuk motivasi hari ini ya, karena waktu kalian ini masih panjang banget. Nanti setelah kalian SMK, kalian lulus nyari kerja atau kuliah. Nah, masalah kalian di sekolah ini tuh nggak ada apa-apanya dibanding masalah hidup di luar. Jadi kalau kalian punya masalah sekolah ini udah merasa berat atau berat banget, nanti gimana kalian di luarnya? Jadi jangan terlalu bebanin banget masalah. Buktinya apa? Yang tadinya nggak bisa ujung-ujungnya jadi bisa kan? Jadi berhasil. Nah, selanjutnya kita baca nih kompetensi dasarnya nih. Dia yang pertama menerapkan fungsi logika, terus mengolah data dengan fungsi logika. Nah, indikator pencapaian kompetensinya menjelaskan pengertian fungsi logika, menentukan jenis-jenis fungsi logika, mengoperasikan data dengan fungsi logika, menyajikan data dengan fungsi logika. Untuk tujuannya apa? Yang pertama, menjelaskan pengertian fungsi logika dengan teliti dan tanggung jawab, menentukan jenis-jenis fungsi logika dengan jujur dan teliti. Yang ketiga, mengoperasikan data dengan fungsi logika dengan jujur dan teliti. Nah, selanjutnya nih, kalian masih ingat kan nih pelajaran minggu kemarin? Ada pengertian tabel sama pengertian grafik. Kalau yang tabel siapa yang mau nih, mau ngejelasin? Saya Mas. Oke, baik, Jitri silahkan. Tabel adalah suatu penghapusan data dalam tabel maupun di luar tabel. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya grafik. Saya Pak. Oke, baik, Manda silakan. Grafik adalah gambar atau garis untuk mengetahui naik turunnya suatu data. Oke, baik, terima kasih. Ini minggu kemarin nih. Nah, ada macam-macam grafik. Siapa yang mau menjelaskan? Saya Pak. Oke, baik, Rehan silakan. Macam-macam grafik ada batang, garis, kolom dan area. Oke, terima kasih. Pelajaran minggu lalu, selanjutnya kita akan mengerjakan pretest ya. Nah, sebelumnya kalian buka dulu WhatsApp webnya. Dibuka dulu WhatsApp webnya. Terus ada link yang sudah Bapak kirimin tuh, yang Padlet. Kalian klik Padletnya. Nah, kalian pilih pretest. Udah. Kalian pretest, kemudian kalian kerjakan pretestnya. Dikerjakan pretestnya, dikerjakan. Waktunya sebentar aja ya. Kan cuma 5 soal nih. Nah, untuk selanjutnya dilihat dulu ke depan ya. Nah, di sini ada permasalahan nih. Nah, ini contohnya apa? Kantor jasa akuntansi mempunyai 5 orang karyawan
bantulah kantor jasa akuntansi untuk menghitung gaji karyawannya yang dihitung berdasarkan status dan lama bekerjanya. Nah, di sini ada Ali, lama bekerjanya 4 tahun, statusnya lajang. Terus yang kedua ada Supriyadi, 8 tahun, statusnya menikah. Rudi, lama bekerja 4 tahun, statusnya anak 1. Sumantri, lama bekerja 9 tahun, statusnya lajang. Santoso, lama bekerja 11 tahun, statusnya anak 2. Nah, tadi apa aja udah kalian dapat nih? Yang pertama ada apa? Nah, status karyawan tadi apa? Ada apa aja tadi statusnya? Lajang, Terus? menikah, anak 1, anak 2, anak 2. Apalagi nih? Lama bekerjanya berapa tahun tadi? Ada yang 4 tahun, 5 tahun. Nah, gaji dan bonus yang depan dari mana tadi ngambilnya? Ngambilnya dari mana? Gaji dan bonus dari apa tadi? Status sama Lama bekerja. sama lama bekerjanya ya. Nah, selanjutnya nanti kalian dibagi kelompok. Kelompoknya ini dibagi masing-masing 3 sampai 4 orang. Nah, untuk kelompoknya dibagi dulu ya. Untuk kelompok yang pertama ini kelompok Ahmad Dhani Fikri, Al-Zikri Ramadan, Salsa Nabila, Septana. Ini satu kelompok, kelompok 1. Kelompok 2-nya Desma Nur Aziza, Firda Aida, sama Rasa Sevita. Kelompok 3-nya Nopal Ilham, Rahmat Hidayat, sama Muhammad Abian. Untuk kelompok yang terakhir yang keempat, Amanda Putri Junaidi, Hanifah Fitriana, Muhammad Rehan, sama Warhan Setiadi. Nah, untuk penjelasannya yang pertama nih. Tadi kan udah dikasih tahu kan ada informasi apa aja? Ada gaji karyawan bekerja 5 tahun kurang berapa? Yang 5 tahun lebih berapa? Sama bonusnya. Bonus lajang berapa? Bonus menikah berapa? Bonus anak satunya berapa? Bonus anak 2 berapa? Nah, di lembar kedua ini nanti kalian masukin nih. Yang pertama caranya gimana? Mencari gaji karyawan jasa akuntansi dengan melihat berapa lama karyawan tersebut bekerja. Nah, nanti kalian lihat nih, Ali itu bekerjanya berapa tahun. Nah, itu berapa dapat gajinya berapa. Nah, terus yang kedua bonus. Ali itu berapa statusnya apaan? Lajang, menikah, anak 1 atau anak 2. Nah, nanti kalian berapa tuh dapat bonusnya. Yang ketiga total gaji. Total gaji itu diambil dari gaji yang didapatkan sama karyawan dan bonusnya. Ya, selanjutnya prestasi dari kelompok 3. Untuk perwakilannya Nopal Ilham dipersilakan untuk maju ke depan. Gimana? Sini. Iya. Perkenalkan, nama saya Novel Ilham Maulana dari kelompok 3 untuk mempresentasikan dan dari kelompok saya.
Coba dibaca. Informasi apa saja yang kalian dapat dari masalah di atas? Informasi gaji karyawan bekerja 5 tahun kurang, keterangannya 4 juta. Gaji karyawan bekerja lebih dari 5 tahun, 5 juta. Bonus status lajang 500.000. Bonus status menikahnya 700.000. Bonus status anak 1 juta. Bonus status anak 2 1.300.000. Dan di atas. Dengan informasi tersebut, buatlah sebuah rencana pemecahan masalah dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Mencari gaji karyawan kantor jasa akuntansi atau KJA adalah. Ada nggak temennya yang mau nanya nih? Saya Pak, Ya, dari kelompok mana? nomor 2, Namanya? Dirga Aida. Kenapa dalam penggunaan fungsi if jika terdapat karakter huruf wajib menggunakan tanda kutip atau petik? Jawabannya agak dibaca oleh rumus. Ya, jadi pertanyaan dari Firda tadi apa? Kenapa dalam penggunaan fungsi if jika terdapat karakter huruf wajib menggunakan tanda kutip atau petik? Nah, jadi harus pakai tanda kutip ya. Kalau nanti yang ada hurufnya ini misalkan di sini ada K2, ada K1, ini ada M, ada L. Yang buat tadi nentuin bonus, kalau misalnya nggak dikasih tanda kutip nanti hasilnya nggak bakal keluar. Nanti hasilnya salah. Masih ingat kan kalau ke bawah itu baris. Jadi 1, 2, 3 ini baris. Kalau A, B, C, D ini kolom. Jadi kenapa yang hasilnya 500 yang di atas? Karena kan 200 tambah 400. Nah, selanjutnya kenapa yang di bawahnya ini 400? Dari mana 400? Dari mana? Dari mana nih 400? Dari mana? Ingat yang dikunci baris. Jadi baris A2 tetap. Jadi A2-nya kan 200 nih. 200 ditambah B3. Jadi yang di bawah tetap jadi B3. Lihat rumusnya. Nah, tuh. Nah. Jadi kalau yang baris itu jadi 400. Terus lihat yang ketiganya 300. Dari mana? Dari 200 ditambah 100. Jadi yang dikunci ini cuman yang A2, yang ke bawahnya tetap. Terus kita masuk ke yang kolom nih. Kalau yang kolom yang dikunci apa? Yang dikunci B-nya. Nah, 300-nya. Yang dikunci apa sini? B2. A2 tambah B2 dikunci. Nah, jadi 500. 500, 200 tambah 300. Terus 545 dari mana? 300 tambah 345 tambah 200. Di mana? Ingat yang dikunci ini kolomnya. 345 tambah 200. Jadi kalau yang ini yang kolom ini sama aja, karena kan kita kan ke bawah nariknya. Kita kan ke bawah nariknya. Jadi sama aja. Ini dari mana 600? Tahu nggak? Kenapa bisa 600? Dari mana 600 tuh? B2 ditambah B2. Kok bisa tetap, Pak? Coba kita samping lagi. C2 ditambah B2. Jadi tahu bedanya? Nah, jadi kan kita kan tadi narik ke bawah nih. Yang baris. Itu nggak bakal berlaku yang di sininya. Karena kan dia absolut buat kolom. Tapi kalau kamu nariknya ke samping, nah itu baru berlaku nih. Di yang 600 kan tetap kan jadinya tetap B2 nih, lihat. Tetap kan B2-nya. Karena ini buat kolom. Jadi yang pengaruh cuma ketika kamu tarik ke samping. Kalau yang buat baris pengaruhnya ketika kamu tarik ke bawah. Jadi itu bedanya untuk absolut baris dan absolut kolom. Jadi kalau kolom ini berlakunya ketika kamu tarik ke samping. Nah, kalau baris berlaku ketika kamu tarik ke bawah.
Makanya ketika 800 dari 800 tuh. Tetap kan di sini ada B2-nya tuh. Tetap ada B2-nya di situnya. Karena kamu pakai absolut kolom. Kalau absolut baris, kamu berlakunya ke bawah yang ini. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Aman. Sekarang kita masuk ke yang if ya. If ini berguna untuk mengembalikan sebuah nilai jika kondisi yang dicek benar atau salah, dan mengembalikan sebuah nilai jika nilainya kondisi yang dicek salah atau false. Nah, sekarang kita baca dulu ketentuannya. Baca di belakangnya ketentuannya. Ketentuan yang pertama apa? Jika nilai kurang dari 75 maka D. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 75 nilainya C. Jika lebih besar dari 84 nilainya B. Jika lebih besar sama dengan 90 maka nilainya A. Rumusnya ditulis bareng-bareng nih. Apa rumusnya nih? Sama dengan if, terus buka kurung. Ini apa? Logical test. Jadi sel berapa yang mau kamu kasih kunciannya? Di sini kan sel C2. Ketentuannya apa tadi? Ini ketentuannya nih. Lebih besar 75 kurang dari. Nah, tapi kita ambil dari yang paling bawah dulu. Dari yang paling gede nih. Jadi lebih besar 90. Nilainya berapa? A. Jangan lupa dikasih tanda kutip. Nah, terus kan ada satu nih. Karena ada berapa sih ketentuannya ini? Ada 4 ya? Nah, kalau ketentuannya ada 4, kamu bikin if-nya 3. Kamu tinggal ngulangin lagi. Berarti ulangannya apa nih? Sama dengan if buka kurung C2 terus apa kira-kira? Habis C2. Lebih besar sama Lebih besar sama dengan 84. dua B. Lebih besar sama dengan 84. Titik koma. Titik koma kutip 2 B 84 B. Titik koma lagi, di sini masukin if lagi. Nah. Terus pengulangan lagi apanya? Habis C2. Apa yang ketiga? Lebih besar sama dengan 75. Ini cek nilainya ya? Nah, sekarang kalian mengerjakan post test. Dibuka lagi padletnya ya. Post testnya dikerjakan dulu post testnya. Dikerjakan dulu post testnya. Dibuka dulu. Ya gimana pelajaran hari ini? Kita belajar apa aja sudah? Rumus apa tadi? Ada tadi apa? Absolut, semi absolut, sama logika ya? Nah, jadi jangan lupa nanti kan pelajaran lagi di rumah. Coba diri semua dong, diri. Kita mau gerakin badan dulu sebentar biar nggak ngantuk. Soalnya teman kalian matanya pada sayup-sayup nih matanya. Geser dong, geser ke sebelah dikit, geser. Nah, geser ke tengah dikit, ke tengah. Nah, fokus ke depan tuh kan nggak ngerti lagi. Fokus ke depan. Udah. Nah, sekarang kita belajar ngitung sembari konsentrasi ya. Coba tangannya ke atas begini, berarti 1 nih. Tangan kanan 1. Kanan ya, kanan. Jangan lihat ke bapak, kamu lihat ke tangan kanan kamu sendiri. Ada yang lupa? Ada yang lupa? Enggak, ini bukan kampanye kita, bukan. Ini kita cuma belajar konsentrasi doang, coba. Ke atas semua, ke atas. 1, terus 2 depan.
3 ke bawah. 4 ke atas lagi. 5 ke depan, 6 ke bawah. Nah, sekarang yang kiri coba. 1 2 ke bawah. 2 ke bawah kalau yang kiri. 3 4 5 6. Gampang nggak? Gampang. Nah, gampang kan? Coba sekarang lu pengen hitung nih, kamu gerakan tangan dua-duanya. 1 2 3 4. Nah, tuh. 4 gimana? 5. Masih nggak sama gerakannya. 5 6. Nah, masih nggak sama gerakannya. Coba kalian hitung sendiri coba. Coba bareng-bareng ya nih. 1 2 3 4 5 6. Kok masih beda gerakannya di belakang? Beda apaan? Ada 3. Coba dong biar nggak ngantuk kan kita, biar nggak ngantuk. Coba itu bareng-bareng. 1 terus 2 3 4 5 6. Oke baik. Sudah semangat semua kan? Masih berat kan? enggak. Cukup banget. Jadi di sini ada 2 orang. 2 orang sakit parah di ruangan rumah sakit. Yang satunya duduk di tempat tidur. Yang satunya samping jendela. Jadi tiap hari habis makan siang, yang duduk samping jendela itu cerita. Di luar itu keadaannya bagus. Nah, yang satu lagi yang lumpuh ini, itu cuma dengerin doang. Ceritanya jendela itu menghadap keluar tuh. Pemandangannya bagus, ada angsa, taman-taman air. Pokoknya luar biasa lah kalau dengerin cerita orang yang lihat dari jendela. Sampai detil itu tuh ngejelasinnya tuh. Pokoknya indah banget lah kalau diceritain lah. Dari yang jendela itu diceritain tuh indah pokoknya. Nah, sampai terakhir apa? Orang yang di jendela itu meninggal. Nah, yang tadi yang lumpuh itu yang cuma bisa tiduran minta digeser ke jendela. Nah, ternyata apa? Cuma tembok. Nah, ternyata setelah udah meninggal baru ketahuan yang orang di jendela itu buta orangnya. Coba bayangin. Bayangin kamu yang di rumah sakit itu, bayangin. Kamu cuma sekedar penonton di situ, kamu bayangin coba. Kamu dengar ceritanya, yang satu terbaring tempat tidur, yang satu samping jendela. Ya, untuk materi selanjutnya kita ke format aplikasi spreadsheet. Jadi nanti kalian pelajarin dulu di rumah format aplikasi spreadsheet. Nah, berhubung waktunya sudah habis, kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walasi innal insana lafi khusri illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri.
Sadaqallahul. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.